lihat mana ini. Sebenarnya kalau untuk garis besarnya kalian udah nonton pasti di trailer kan, ini tentang bagaimana pengorbanan cinta Kay dan Prim, dan juga sebenarnya pengorbanan cinta nggak hanya di Kay dan Prim. Karakter aku sebagai Vero Solaya juga sebagai tunangannya Dr. Arman yang mereka sama Karayan itu juga banyak mengorbankan cinta juga, karena kalau kalian lihat di trailer tadi tiba-tiba Dr. Arman ngucapin I love you ke Prim, dan itu juga biasanya di pelakornya sekarang diambil ya pasangan saya. Berarti ini beda ya sama yang sebelumnya? Sangat-sangat beda, dan secara karakter kalau kalian lihat trailer juga bisa dilihat dari physically aja udah beda, dan karakternya aku pertama kali memerankan fotografer, jadi benar-benar pada saat preparation itu aku benar-benar ada waktu workshop sama Mas Roni dan ada Om Erik, dia juga still dari film ini juga. Itu benar-benar aku kuliah jadi sekitar 3-4 jam lah aku belajar apa itu shutter dan lain-lain ya, basic-basicnya aja supaya aku bisa mendalami karakter Vero. Ya pastinya ngerasa seneng sih, bersyukur juga Pak Roni, Mas Roni itu mempercayakan karakter ini ke aku, karena memang menurut aku karakter Vero Solaya ini benar-benar berbeda banget dari Davina dan dari karakter-karakter aku sebelumnya, sehingga aku ngerasa apa ya, tantangan baru aja sih, dengan fisik aja udah beda, plus karakternya yang lumayan keras dan lumayan apa ya bahasanya tuh macho, galak juga, bener-bener apa ya, pengalaman yang seru aja sih menurut aku selain belajar fotografi. Karakter kamu memang aslinya seperti apa? Karakter Davina? Ya yeah. Pokoknya intinya berbanding terbalik sama Vero. Vero itu termasuk yang apa-apa tuh belak-belakan tanpa mikirin perasaan orang lain, cukup egois, pokoknya dia bener-bener udah banyak sakit yang dia lewatin, jadi dia udah bener-bener apa ya, tough, dan bisa terlihatnya sedikit bad girl gitu. Bad girl as in bukan yang nggak bener, tapi kayak apa ya, beringas aja lah gitu bahasanya. Apa? Iya betul, brutal lah gitu. Tapi kamu lebih sering memerankan karakter yang pelakor, sedangkan di film ini kamu berbanding terbalik, dicuri ya itunya ya sama kamu. Seperti apa-apanya? Mungkin ada tantangan nggak memerankan film, memerankan karakter ini karena sebelumnya kamu sebagai pelakor? Sebenarnya bisa, itu nggak bisa dijadiin compare sih, karena memang aku baru sekali 2 kali kok pelakornya. Aku mostly sebenarnya anak remaja, anak sekolah, dan untuk pertama kalinya di film Tayang Saya di Sini aku berperan sebagai Vero Solaya yang secara karakter sebenarnya sangat berbeda jauh, yaitu sangat to the point, kasar, brutal. Bahkan ada adegan dimana aku ngegebukin seseorang pakai pentungan, dan itu at some point seru banget sebenarnya, fun. Jadi bener-bener belajar hal baru banget lah di sini. Davina buat fisik ada kemungkinan harus rambutnya dimanain atau badannya? Kalau permintaan dari sutradara sih enggak, cuman mungkin lebih ke dari make up dan outfitnya aja sih yang dibedain. Kalau foto ngulik-ngulik juga atau cuma buat sebagai source property aja? Oh iya, karena kemarin aku itu sempat sampai workshop untuk belajar bagaimana cara foto dengan baik. Ya mungkin di screen time nanti tidak sebanyak itu, tetapi memang ada beberapa scene yang aku biarkan untuk foto, dan nanti di film itu bakal ada foto jepretan aku sendiri yang bakal terpampang di sana. Davina, gimana rasanya bermain dengan aktor-aktor yang mungkin bisa dibilang sama-sama muda gitu ya, sama-sama juga dalam level kamu lah, lagi sedang naik-naiknya gitu. Terus kayaknya kan tadi sedih banget gitu ya suasana lokasi syutingnya, bisa di-spill sedikit nggak sih? Mungkin kalau rasanya seneng banget sih ketemu teman-teman lagi, apalagi yang seumuran yang di set itu, walaupun filmnya ini sedih banget, dan jujur aku udah nonton pre-screeningnya juga, itu bener-bener nangis. Film itu bener-bener serius, sedih, penuh air mata, tapi dibalik itu pada saat syuting sih kita tetap bawanya fun banget, happy, apalagi teman seumuran, even Kak Tanta juga yang agak jauh umurnya, tapi kita bener-bener ngeblend banget semuanya kok, seru, fun. Ya. Bangun chemistry-nya ya, walaupun di sini aku berpasangan dengan Karayan, sebelumnya aku pernah project juga sama Karayan, tapi sebagai adik kakak. Tapi di sini kita mungkin karena udah kenal jadi nggak begitu sulit untuk membangun chemistry sama Karayan. Depan dong ya. Sama Brian juga udah sering ketemu main, tapi untuk project ini pertama kalinya. Dan untuk Sasa ini juga pertama kali juga, dan anaknya memang
benar terlihat gitu awalnya pemalu tapi ternyata lama-lama ngeblendin juga, dan teman-teman yang lain juga sih banyak yang baru kenal sini tapi gampang. Sebelumnya pernah dipasangkan sama? Enggak semua sih, kalau kayak sama Brian iya, sama Karayan iya, terus Asya aku Davina udah lihat kamera tahu dong aja. di situ, jangan ke situ. Asya udah tahu, dan kalau kayak Jinan juga pernah ketemu lah beberapa kali. Mungkin yang cerita dalam film ini ada yang sesuai dengan kenyataan di Film ini ya enggak sih, karena memang secara karakter aja udah beda banget kan Vero Salaya dan Davina ini, dan Vero itu yang bener-bener beda banget ya, bener deh. Aku tuh kayak pas peran karakter tuh tantangannya di situ karena harus membedakan jauh antara Davina dan Vero Salaya ini. Jadi kalau untuk dibilang ada yang relate atau enggak dari Vero sih nggak ada, karena aku sih tipikal yang ya udah sih. Tapi kalau cerita asmara di kehidupan pribadi kamu sebenarnya Ya pokoknya itu berbeda banget sama Vero Salaya ini yang penuh sakit hati gitu. Mungkin sama-sama terlihat tegar, sama-sama pengen terlihat tegar, padahal menyembunyikan sedih gitu. Kak Davina mau ini dong, kalau misalnya bisa ngasih nasihat cinta ke karakter kakak di film ini, kakak bakal ngasih karakter yang kayak gimana? Nasihat ya, nasihat buat Vero Salaya mungkin percaya sama cinta, jangan terlalu banyak trust issue, percaya kalau kamu itu pantas untuk dicintai. Davina, tapi kamu ada batasan tersendiri nggak sih buat acting? Batasan? Iya, batasan tersendiri, mungkin kayak yang terlalu jauh tuh enggak. Sejauh ini sih aku belum nemu batasan-batasan, tapi kalau di Vero Salaya aku benar-benar malah ke Pak Roni kayak ya udah aku maunya gimana, aku mengikuti, dan nggak ada batasan yang perlu aku kasih boundary di situ juga sih. Kalau untuk karakter Vero Salaya ini ya. Gimana rasanya disutradari sama Pak Roni? Enak banget, love banget. Kita masukin dulu ke sini, silakan. Kan sebelah kanan Davina, yes. Betul. Silakan. Ya boleh dilanjutin kali tadi sebelum. Enak banget didirect sama Mas Roni, dan memang yang Mas Roni cerita tadi sebenarnya terlihat banget kan antusiasnya Mas Roni dalam mendirect film ini, benar-benar penuh hati, plus cerita ini juga masih ada based on cerita ya Mas Roni, jadi benar-benar dibuat sepenuh hati. Jadi aku ngerasa selama Mas Roni ngedirect, dia benar-benar tulus pakai hati dan benar-benar sangat membantu para pemain untuk mendalami karakter itu semua. Lain gimana kerja sama, maksudnya jadi pasangan nih dengan Davina. Apakah sebelumnya pernah atau terus apakah ada kesulitan? Sebelumnya kita pernah satu project bareng, tapi bukan jadi pasangan ya, tapi jadi adik aku. Nah sekarang jadi pasangan, yaitu satu hal yang baru buat aku, luar biasa juga. Davina juga pemain yang sangat profesional, nggak kasih boundaries buat aku, jadi ngebangun chemistry sama Davina juga sangat mudah. Ngobrolnya bagaimana kalian berdua supaya bisa kayak pasangan yang dikhianati atau pasangan yang Mungkin karena sebelumnya udah kenal ya, jadi nggak perlu ada yang dan nggak canggung lagi gitu. Iya. Terus kayak ini juga nggak ada yang mengkhianati dan dikhianati gitu. Jadi memang situasinya aja yang berat. Bahkan ada Davina, ada adegan mau nangis, kayak Davina nanya boleh peluk dulu nggak? Ya itu boleh banget. Kan kita jadi saling membantu. terus apakah kalian juga sama kayak Brian sama Sasa ya, yang katanya ikut sampai nggak bisa nahan nangis gitu, maksudnya kayak seperti tertahan gitu, terus kayak kayaknya berat banget gitu loh Sasa sama Brian gitu. Kalau aku pribadi ya mungkin bebannya beda-beda ya setiap karakter gitu. Karakterku sendiri punya beban tersendiri, which is mungkin nggak seberat beban tapi kalau aku masih bisa aku utarain perasaan di Dr. Arman ini. Tapi kalau Ki kan benar-benar layernya sangat banyak gitu, jadi ya nggak bisa disamain. Tapi memang setiap karakter di film ini cukup kuat dan background story-nya itu cukup jelas gitu. Jadi itu juga membantu kita untuk mengeluarkan beban karakter. Mas Tanta gimana? Katanya
jadi bagian unsur apa yang akan memasukkan Unsur komedi. Ya, sebenarnya saya juga nggak tahu. Ini kan saya nggak pernah main sama mereka juga di film ini nggak ketemu ya. Kita nggak ada ya? Oh pasti yang ini berdua. Ada pas di meja Rame-rame. Rame-rame. Sama aku nggak ada. Oh, sama kamu nggak ada, sama hanya nggak ada. Menyenangkan, banyak kan interaksi di sini juga sama Kay dan Krim. Peran saya di sini sebagai Aldi. Aldi itu adalah pacarnya Momo yang diperankan oleh Gina. Jadi Aldi itu digambarkannya sebenarnya mantan mafia yang akhirnya meninggalkan kehidupan lamanya yang keras itu untuk mensupport karir Momo untuk menjadi seorang penyanyi gitu. Jadi minta lagu sama Krim, lagu diacak-acak sama Momo, habis itu saling membantu sama Kay, basically simbiosis mutualisme. Kay, gue bantu, lu butuh apa? Karena waktu itu Kay ada Kay memiliki drama sendiri dan dia butuh bantuan, gue bantu, tapi lagunya Momo lu pasang di radio lu ya gitu. Jadi di bagian situ ada beberapa komik reliefnya lah, jadi supaya nggak nangis terus, karena memang dari awal emang udah kayak Brian tadi ngomong, bebannya itu dari awal cerita tuh udah kerasa banget. Jadi biar dikasih jeda dikit, hadirlah saya memberikan sedikit nafas untuk supaya biar nggak langsung habis tisunya gitu, karena emang banyak banget setiap drama sama Dr. Arman beda lagi. Yang kalian lihat di trailer tadi waktu dia ngemoto, bahkan lagi moto gitu aja si Kay-nya harus menahan pose dengan mengusap air matanya, di situ aja tuh juga bakalan nangis banget. Jadi sepanjang filmnya bakalan banyak banget emosi-emosi yang akan dikeluarkan. Jadi kalian siap-siap aja, kayak tadi layernya tuh, layer emosi banyak banget kayak tadi Sasa bilang, karena emang ini ada unsur pengalaman pribadi dari sang sutradara. Jadi ini sangat-sangat personal, dan di saat sebuah karya itu personal, itu sedihnya tuh beda aja gitu. Dan dia juga antusias banget di saat dia ngedirect di lapangan. Dia tahu apa yang dia mau, dan karena dia juga udah mendevelop cerita ini lama banget, jadi ini menjadi sebuah cerita yang sempurna menurut aku. Untuk dengan cerita yang ada tak ingin misalnya ini, kerasa banget emosinya, jatuh cintanya, cinta itu apa, dan gimana kita harusnya jangan menyia-nyiakan waktu dengan orang yang kita cinta, itu kerasa banget karena Robert Downey memasukkan unsur-unsur personal ke cerita ini gitu. Secara dialog kan apakah memang sudah ada di script, atau biasanya kan kalau untuk masukin unsur komedi kayak apa ya, lepasannya itu banyak gitu di luar dengan persetujuan sutradara pastinya. Kalau di otak apalagi aku biasa nyeltuk gitu, pasti banyak banget yang wah ini lucu diginin. Ada beberapa tapi pasti nggak mau terlalu keluar dari rangkaian cerita dari filmnya sendiri gitu. Jadi nggak mau kayak lagi romantis sedih tiba-tiba toeng begitu kan. Tetap harus ada koridornya, dan itu yang aku jaga dan dijaga juga sama Robert Downey. Jadi membuat komik reliefnya tuh subtle lah gitu, jadi light aja gitu, nggak terlalu beda pelan-pelan gitu. Boleh shout out yang penonton. Mungkin harapannya dulu kali, maksudnya dari ini kan filmnya akan sebenarnya kan akan beda dari kebanyakan film yang sekarang beredar, kan kayaknya mellow banget ya. Mungkin ada mewakili kali salah satu. Harapannya mungkin untuk teman-teman nanti semua yang nonton, untuk bisa mengambil jadi nggak cuma dinikmatin aja ceritanya, tapi juga pesan-pesan yang pengen disampaikan oleh penulis, yaitu gimana tadi yang Mas Ranta udah bilang, kalau kita jangan sia-siakan waktu yang kita punya sama sama orang-orang yang kita cintai, karena kita nggak tahu sampai kapan kita punya waktu itu. Kemudian gimana cinta itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, dan sebenarnya sih aku bisa bilang kalau cintanya Kay dan Krim itu the highest form of love ya, karena nggak ada egoismenya di situ, nggak ada. Jadi mereka benar-benar melakukan apa yang terbaik for each other gitu. Jadi aku harap setelah ditonton, pesan-pesan ini yang bisa diambil juga sama penonton. Oke. Boleh shout out? Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Yang jelas sama sih, kurang lebih, terutama yang nonton bisa ngerti perasaan gimana sih rasanya bisa mencintai seseorang
jangan lupa nonton film Tak ingin usai di sini tanggal 5 Juni. di bioskop kesayangan kalian semuanya. Bye. Terima kasih. Nggak boleh foto ya, nggak mau foto ya, foto bareng.